Anies Giri menaklukkan Magnus Carlsen dalam 58 langkah pada babak keempat prelims Magnus Carlsen Invitational. Untuk sementara Giri berada di puncak klasemen mengumpulkan 4 poin hasil dari 2 remis dan 3 kemenangan, diikuti oleh Magnus Carlsen di tempat kedua dengan 3,5 poin. Game antara keduanya sendiri berlangsung dalam tema Sicilian Defense, dan setelah kuda ke F3, Carlsen melangkah G6 memasuki varian Hyper Accelerated Dragon atau biasa disingkat dengan Sicilian Hydra. D4, langkah wajib, pion makan, kuda makan, lalu kuda ke C6. Dan di sini C4, Maroxibain, varian terkuat untuk melawan Sicilian Hydra. Kuda F6, kuda C3, D6, dan di sini gajah E2. Carlsen memutuskan melakukan pertukaran kuda. Menteri makan, shadowing terhadap benteng, tetapi gajah Fianchetto berbalik shadowing terhadap menteri. Rokade, rokade, kemudian menteri D3. A5, langkah posisional khas Magnus Carlsen dengan tujuan untuk memberikan tekanan di sayap menteri dan jika memungkinkan menciptakan pion bebas. Gajah ke E3. Setelah gajah D7, gajah diletakkan di D4 dengan tujuan menukarkan gajah ini dengan gajah gelap Carlsen. Gajah ke C6, B3. Setelah kuda melompat ke D7 menawarkan pertukaran, Anies Giri mengambil gajah. Raja makan, lalu menteri melakukan skak. Raja mundur. Kemudian benteng D1 memberikan tekanan di file D. Menteri B6 mengadu menteri. Anies Giri menerima. Kuda makan, F4. F5 dimainkan. Pion makan. Benteng mengambil pion, lalu G3. Pada posisi ini Carlsen melanjutkan dengan G5. Anies Giri merespon gajah D3. Benteng C5, lalu benteng ke-1 menyerang pion, mengancam untuk menempatkan benteng di baris ke-7. Benteng E8, dan sebuah langkah pintar dari Anies Giri. Kuda E4. Ini memaksa pertukaran gajah dengan kuda. Setelah benteng mengambil gajah, kita memasuki tema gajah versus kuda. Pion makan, benteng makan, lalu kuda ke D7. Bermaksud menempatkan diri di E5 dan menciptakan kuda monster. Benteng S1, kuda ke E5. Gajah ke E4 dan B5, pion makan, benteng mengambil pion, diikuti dengan langkah benteng H4 mengancam pion di H7, dan seharusnya Carlsen melangkah kuda ke G6 mempertahankan diri. Namun dia justru memainkan langkah berisiko, yaitu benteng B4. Hal ini mengizinkan gajah makan pion skak unggul 1 pion. Raja G7, lalu gajah kembali ke E4. A4, pion makan, benteng makan menyerang pion, tapi mudah saja. Benteng E2. Benteng H8 menawarkan pertukaran benteng untuk memperbesar peluang remis. Anies Giri menerima pertukaran. Raja makan. Dan sekarang kita memasuki pertarungan pion bebas 3-2. Tentu saja Anies Giri berada pada posisi superior, dan dia melangkah gajah ke D5, melindungi pion A sambil di saat yang sama mengontrol pergerakan pion bebas Carlsen. Benteng ke A5 dan gajah ke B3 mempertahankan kontrol terhadap pergerakan pion. Kuda ke C6 mengancam pion E5, tetapi langkah pintar benteng D2 menekan pion D6 mencegah majunya pion ke E5. Raja ke G7 dan raja G2. Setelah kuda ke E5, H3 dimainkan. Kuda D7, lalu benteng E2. Raja mempertahankan pion, dan di sini
benteng F2 skak. Kuda menutup skak, lalu G4 mulai mendorong pion bebas. Raja G7, benteng F4. Setelah Carlsen melangkah D5, G5 mengusir kuda. Kuda E4 mengancam pion, tapi gajah makan pion. Dan setelah kuda makan pion, pion berkurang, namun Anies Giri tetap unggul satu pion. Dia mengembalikan gajah ke B3. E5, benteng ke A4 mengadu benteng yang jika diterima, gajah makan, Anies Giri akan punya dua pion bebas. Dan ini akan sangat sulit untuk dihentikan. Maka benteng ke C5 menghindari pertukaran, tetapi benteng C4 kembali menawarkan pertukaran. Benteng A5 dan H4 mengusir kuda. Kuda E6. Di sini benteng A4 menawarkan pertukaran benteng juga menyerang kuda. Kuda F4 skak, Raja F3, lalu benteng ke C5 dan benteng kembali ke F4. Benteng A5 dan di sini benteng C7 skak. Dan pada posisi ini Carlsen melakukan kesalahan. Dia menaruh raja di H6. Anies Giri menjawab dengan gajah C2 langsung mengancam skakmat. Setelah benteng A3 skak, raja G4 kembali mengancam skakmat. Kuda ke D3 dimainkan. Raja F5, kuda ke B4 menyerang gajah. Dan Anies Giri meletakkan gajah di E4, melakukan dominasi terhadap kuda, membuat kuda ini terpenjara. Dan di sini Carlsen akhirnya melakukan blunder. Dia mengambil pion dengan benteng. Dan setelah Anies Giri membalas raja ke G4 mengancam skakmat, dia langsung menyerah. Sebab satu-satunya cara memperpanjang nafas adalah dengan benteng G2 skak. Tapi tentu saja gajah makan benteng dan Carlsen akan tinggal sejarah. Oke, demikianlah video ini. See you when I see you.